Mungkin bisa diibaratkan kalau ada seorang artis yang ingin pamer kehidupan pribadinya, orang Belgia lain bakal berkomentar, emang gue harus bilang wow gitu? Halo sahabat Pak Lurah yang baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung. Ken kabare. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, kuat, dan bersemangat. Kayaknya lama banget ya, saya tidak sempat menjumpai sahabat Pak Lurah lewat vlog ngobrol santai seperti ini. Ya, bersyukur sekali sejak tanggal 1 Maret 2021, bisnis massage diperbolehkan dibuka kembali oleh pemerintah di Belgia. Nah, dari situ saya pun mulai sibuk ngulih, banting tulang demi sesuap nasi dan sekarung berlian. Di samping bisnis massage boleh dibuka kembali, bisnis spa pun diperbolehkan untuk dibuka kembali untuk umum mulai hari Senin kemarin. Nah, bisa dibayangkan ya, saya mengerjakan semuanya mulai dari ngurus tamu-tamu yang menginap di penginapan, kemudian tamu-tamu yang datang ke spa, dan juga saya harus massage. Jadi kemarin-kemarin itu saya massage minimal 7 jam alias 7 orang. Bahkan hari Sabtu kemarin saya sempat massage 9 orang alias 9 jam non-stop. Sahabat saya, Nyoman, yang biasa membantu saya di rumah untuk massage dan membersihkan spa, akan kembali bekerja mulai dari tanggal 1 April nanti. Ini dikarenakan situasi di Belgia masih belum menentu, jadi kita lihat dulu ya, apakah mungkin nanti spa dan massage boleh dilanjutkan lagi untuk dibuka. Siapa tahu setelah 1 minggu atau 2 minggu, pemerintah menganjurkan untuk ditutup kembali. Nah, sementara Nyoman menunggu untuk balik lagi bekerja di tempat saya mulai dari tanggal 1 April, pemerintah masih memberikan pesangon ke Nyoman setiap bulannya. Jadi, Nyoman pun masih bisa mendapatkan gaji bulanan. Nah, karena kesibukan jungkir balik mengurus bisnis mulai dari masa spa dan penginapan, saya pun akhirnya tidak ada waktu lagi untuk membuat konten seperti ini. Yang ada, kemarin-kemarin saya upload konten-konten yang agak santai, alias saat saya nyanyi di kamar mandi atau nyanyi dan berjoget di mobil, dan konten-konten yang pendek tapi bisa sedikit menghibur. Nah, kalau kita merasa happy dan terhibur, imun kita pun akan semakin kuat. Ini bagus banget untuk melawan virus corona. Oh ya, ngomong-ngomong mengenai kesibukan dan pekerjaan, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang itu, yaitu tentang vlog para artis dan juga motivator di Belgia. Kenapa sepi? Kenapa tidak seheboh dan seramai yang ada di Indonesia? Ikutin terus videonya ya, dari awal sampai akhir. Di Belgia ada satu artis belia yang sedang naik daun. Namanya Laura Tesoro. En ik voel het nog steeds tintelen, want ik heb daarnet Anna Kendrick en Justin Timberlake mogen ontmoeten. Nah, dari namanya saja bisa ketahuan ada unsur-unsur nama Italia. Ya, bapaknya dari Italia, ibunya dari Belgia. Nah, gadis belia ini sedang meroket karirnya. Dia itu sangat multi-talented ya, sangat bertalenta. Mulai dari bisa acting, kemudian menjadi penyanyi, kemudian menjadi penyiar TV, kemudian menjadi pembawa acara, dan lain sebagainya. Dia itu mungkin Agnes Monica-nya Belgia ya, karena saya juga penggemarnya Agnes dan dia itu sangat bertalenta. Laura Tesoro ini lahir tanggal 19 Agustus 1996. Satu hari setelah saya lahir. Saya lahir tanggal 18 Agustus. Tapi beda tahun ya. Beda tahunnya dikit banget. Nah, di umur dia yang masih sangat belia, yaitu 12 tahun, dia sudah memulai karir di dunia akting. Ikut dalam seni peran di TV seri yang ada di Belgia. Wat er precies gebeurd is met uw mama. Ik wil naar papa. Papa. Kemudian di tahun 2014 dia pun mencoba ikut audisi The Voice van Vlaanderen ya, itu The Voice-nya yang berbahasa Belanda di Belgia. Nah, di acara The Voice ini dia keluar sebagai runner-up. Di tahun 2016 dia menjadi salah satu dari 5 penyanyi Belgia yang ikut berkompetisi untuk menjadi wakil Eurovision Song Contest. Dan di sana dia keluar sebagai juara 1 dan berhak mewakili Belgia di acara kontes tersebut.
Setelah mewakili Belgia di acara Eurovision itu, karirnya pun semakin menanjak dan dia dipilih menjadi juri di acara The Voice Kids Belgium. Nah, di tahun ini, tahun 2021, dia pun didaulat menjadi vocal coach di The Voice van Vlaanderen. Bayangkan ya, 7 tahun yang lalu dia menjadi salah satu peserta di acara The Voice dan tahun ini dia duduk sebagai vocal coach. Nah, karena saya penasaran dan sangat kagum dengan talenta gadis belia ini, saya pun colek-colek Mbah Google. Nah, di sana saya melihat akun Instagram dari Laura Tesoro. Ayo tebak, kira-kira ada berapa followers di akun Instagram dia? Ternyata, setelah berkarir bertahun-tahun dari kecil, dari umur 12 tahun sampai sekarang, jumlah followers di akun Instagram Laura Tesoro adalah hanya beberapa ratus ribu saja. Terus di Instagramnya Laura Tesoro cuma ada 69 postingan. Jadi tidak heboh dengan foto-foto atau kegiatan sehari-hari dia. Saya juga colek-colek YouTube untuk melihat apakah Laura Tesoro juga punya YouTube channel seperti artis-artis yang ada di Indonesia. Ternyata dia hanya punya satu YouTube channel dan itu khusus untuk lagu-lagu atau karirnya di dunia nyanyi. Jumlah subscribernya pun tidak banyak ya, sekitar 60 ribuan orang. Selama saya tinggal di Belgia, saya pun tidak pernah melihat adanya vlog-vlog artis terkenal Belgia di YouTube. Juga tidak ada kehebohan akun-akun Instagram yang menjadi selebgram seperti yang terjadi di Indonesia. Kira-kira kenapa ya di Belgia sepi banget vlog artis dan tidak banyak ada followers yang mengikuti artis-artis yang beken itu? Saya pikir mungkin karena Belgia itu negaranya sangat kecil. Jumlah penduduknya saja sekitar 10 juta jiwa. Dibandingkan dengan di Indonesia yang jumlah penduduknya lebih dari 200 juta jiwa. Kemudian faktor bahasa. Bayangkan sendiri ya, dengan negara kecil seperti Belgia ini, terdapat 3 bahasa resmi, yaitu bahasa Belanda, bahasa Perancis, dan bahasa Jerman. Jadi untuk si artis agak susah untuk menjual hasil karyanya ke tempat lain yang tidak menggunakan bahasa yang sama. Misalnya di daerah yang menggunakan bahasa Perancis ataupun bahasa Jerman. Jadi marketnya itu lingkupnya sangat kecil. Juga faktor orang Belgia itu sangat tertutup. Jadi mereka tidak mau mengumbar kegiatan sehari-hari atau kehidupan pribadi untuk diperlihatkan ke orang lain. Mereka sangat menjaga sekali dengan yang namanya privacy. Jadi mereka tidak mau urusan dalam negeri rumah tangga sendiri diketahui oleh orang lain. Di samping itu orang Belgia juga cuek alias EGP. Emang gua pikirin? Ya mungkin itu yang ada di benak orang-orang kalau melihat seorang artis mau pamer tentang kehidupan pribadinya. Seperti yang terjadi di Indonesia ataupun di Amerika misalnya. Saya itu penggemarnya The Kardashian loh. Jadi saya selalu nonton gimana sepak terjang keluarga The Kardashians itu. Mungkin bisa diibaratkan kalau ada seorang artis yang ingin pamer kehidupan pribadinya, orang Belgia lain bakal berkomentar, emang gue harus bilang wow gitu? Terus faktor lainnya mungkin juga karena orang Belgia itu tidak kepo. Ini bahasa baru yang juga saya tahu dari sosial media ya. Mereka itu tidak penasaran dengan kehidupan pribadi orang lain. Mereka tidak ingin ikut campur dengan urusan kehidupan orang lain. Mereka itu tidak bertanya sedetil-detilnya tentang kehidupan yang dijalankan orang lain. Orang Belgia yang ada di wilayah Flanders, di mana saya tinggal, sangat terkenal dengan kerja kerasnya. Mereka lebih memilih untuk bekerja dengan pekerjaan tetap, dengan penghasilan tetap untuk masa depannya, dibandingkan menjadi artis misalnya, yang tergantung dari job-job atau tawaran-tawaran manggung di tempat-tempat lain. Jujur, saya pun sempat kaget ya, waktu tahu berapa sih kira-kira bayaran seorang penyanyi untuk manggung di suatu tempat. Karena kemarin tetangga saya sebelah, mereka itu menikah dan mengundang salah satu penyanyi yang sangat terkenal di Belgia. Tahu nggak berapa mereka bayar untuk manggung 1 jam di acara pernikahan itu? Sekitar 30 juta rupiah. Bayangkan ya, penyanyi yang sangat terkenal, keluar masuk TV, videonya sudah sangat terkenal juga, terus lagu-lagunya sangat populer, bisa datang untuk manggung di sebuah acara pernikahan dengan bayaran hanya puluhan juta saja. Bayangkan ya di Indonesia, artis sekali
Syahrini misalnya. Nggak tahu berapa mereka harus keluar duit untuk mengundang dia manggung di acara pernikahan. Mungkin ratusan juta ya sekali manggung. Saya tidak tahu. Yang tahu silakan komen ya di kolom komen di bawah. Menjadi artis di Belgia tidak menjamin menjadi kaya raya atau milioner seperti yang terjadi dengan banyak artis yang ada di Indonesia. Dekat rumah saya, sekitar 500 meter dari sini, ada penyanyi Belgia yang sangat terkenal. Dia bahkan memenangkan beberapa kali penghargaan semacam Grammy di Belgia karena kesuksesan album-album lagunya itu. Karena penasaran, saya pun kemarin-kemarin sempat lewat di depan rumahnya. Ternyata rumah sang penyanyi ini tidak seheboh seperti yang saya bayangkan, bahkan dia hanya mengontrak saja di sana. Sementara teman-teman saya orang Belgia sempat terkaget-kaget dan melongo, mata terbelalak ketika saya kasih lihat rumah-rumah para artis muda yang ada di Indonesia. Saya kasih lihat rumahnya Sule. Wow, bagaikan istana yang sangat megah sekali ya. Orang Belgia saja terkagum-kagum loh dengan rumah-rumah para artis yang ada di Indonesia. Terus faktor lainnya kenapa jumlah followers artis-artis di sini juga sangat sedikit? Ya karena banyak sekali orang Belgia yang tidak punya waktu untuk bersosial media. Bahkan mereka lebih memutuskan untuk bekerja. Seharian bekerja sampai di rumah, waktu digunakan untuk keluarga. Weekend otomatis untuk keluarga. Sementara anak-anak muda di sini, mulai sekolahnya pagi, pulangnya sore, capek, bikin PR lagi, besoknya sekolah lagi. Mereka tetap memiliki sosial media, tapi jarang mereka sampai kecanduan. Nah, sementara di Indonesia, kalau tidak ada sosmed, mati gaya, bo. Nah, itu mungkin beberapa faktor yang menyebabkan tidak banyaknya jumlah followers di akun-akun artis yang ada di Belgia. Juga faktor kenapa tidak ada banyak vlog-vlog para artis di Belgia. Sementara di Indonesia, kayaknya hampir semua artis punya YouTube channel ya. Semua artis sibuk ngevlog, sibuk memperlihatkan kegiatannya sehari-hari. Jangankan artis, orang biasa pun pada rajin bikin YouTube channel, termasuk saya sendiri. Dan di Indonesia banyak sekali bermunculan YouTuber-YouTuber baru dengan penghasilan yang sangat fantastis. Terus kemarin muncul nama Vicky Naki yang menghebohkan dunia per-YouTuban. Ya bayangkan ya, seorang cowok belia yang masih sangat muda bisa menggait begitu banyak penggemar sampai jutaan subscriber. Dan video-videonya, satu video ditonton jutaan orang, bayangkan. Kira-kira apa yang bakal terjadi ya seandainya Vicky Naki atau Baim Wong atau Mimi Peri Rapunzel lahir dan tinggal di Belgia? Mungkin saja nasibnya bakal sama seperti Laura Tesoro. Penggemar dari Indonesia itu sangat setia alias royal dengan idolanya. Ini bisa saya lihat sendiri ya ketika saya membuat akun YouTube channel ini. Saya sering membaca komen-komen yang berisikan mereka itu rela kehabisan kuota demi bisa menonton video-video saya ini. Jadi saya sangat berterima kasih kepada sahabat Pak Lurah yang dengan begitu penuh perhatian dan rasa cintanya rela membeli kuota untuk menonton semua video-video saya ini. Terus penggemar Indonesia itu adalah supporter yang terbaik. Mereka kalau sudah suka dengan seseorang atau suka dengan seorang idola, mereka dengan semangat mensupportnya. Jadi kalau ada yang memiliki masalah dengan idola mereka, mereka pun akan berjemaah untuk membelanya. Seperti perseteruan yang sangat menghebohkan antara Vicky Naki dengan Diana, gadis asli dari Kazakhstan. Awalnya Diana ini pengikutnya hanya berapa puluh ribu saja di akun Instagramnya. Setelah kenal dengan Vicky Naki, jumlah followersnya langsung meroket menjadi jutaan. Namun setelah ada perseteruan di antara kedua ini, pelan-pelan jumlah followernya pun langsung terjun bebas. Karena Diana sempat bilang, saya tidak butuh penggemar dari Indonesia. Nah, ini menyebabkan para penggemar Indonesia menjadi sakit hati, alias netizen Indonesia menjadi sakit hati, dan langsung menyerang ngasih komen-komen negatif di video-videonya di YouTube dan juga di akun IG-nya Diana ini. Sampai akhirnya dia pun harus memprivate akun IG-nya dia. Penggemar Indonesia itu terkenal juga sangat baik hati. Suka sering kasih hadiah kalau mereka itu sangat suka dengan seseorang atau sangat mensupport seorang idola. Ini bisa saya intipin di Instagramnya
Heiko van der Weken. Heiko ini adalah anak atau putri pertama dari sahabat saya di Belgia, Mama Rini. Mama Rini ini berasal dari Bali dan dia tinggal tidak jauh dari rumah saya dan sering membantu saya di awal karir saya di Belgia. Nah, putrinya ini sekarang menjadi artis yang sangat terkenal di Indonesia, Heiko van der Weken. Dia itu bintang utama di sinetron Samudra Cinta. Nah, lewat akun Instagramnya Heiko, saya bisa melihat ketika dia berulang tahun, dia banyak sekali menerima hadiah-hadiah dari penggemarnya. Bayangkan penggemarnya itu sampai rela datang ke lokasi syuting setiap hari untuk membawa sesuatu untuk memberikan hadiah ke idolanya. Ini top banget ya, penggemar Indonesia itu memang sangat baik hati. Oh ya, selama saya tinggal di Belgia, saya belum pernah juga melihat reklame atau iklan tentang seminar-seminar motivasi atau seminar-seminar tentang MLM atau multi-level marketing. Bayangkan ya, saya tanya ke 10 orang Belgia, teman saya sendiri di sini, mereka pun tidak tahu apa itu MLM. Ketika saya tanya mereka kenapa tidak pernah ikut yang namanya seminar motivasi, mereka pun menjawab, seminar motivasi itu di samping uangnya atau biayanya banyak, motivasi bisa datang dari diri kita sendiri. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk mendengarkan pengalaman seseorang, tapi setelah itu kita tidak bermotivasi sendiri. Tapi setelah seminar, kalau kitanya malas, ya tetap tidak akan ada perubahan. Jadi motivator nomor 1 di dunia itu adalah diri kita sendiri. Terus seminar-seminar MLM tidak laku di Belgia karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, orang Belgia itu sangat percaya dengan yang namanya kerja keras. Kerja keras sama dengan hasil. Dan kerja keras memang tidak pernah mengkhianati hasil. Mereka itu bekerja giat ya, setiap hari bekerja untuk bisa sukses, bisa untuk dijadikan jaminan untuk masa depan mereka. Sementara di Indonesia banyak sekali ada seminar-seminar motivasi atau seminar-seminar tentang MLM. Saya pun dulu waktu tinggal di Bali sangat suka ikut seminar-seminar motivasi. Karena saya orangnya pingin dimotivasi ya. Saya suka melihat contoh-contoh orang sukses yang saya pikir nanti pengen banget seperti beliau misalnya ya. Jadi saya ikut seminar-seminar motivasi, juga saya membeli buku-buku tentang motivasi, saya suka membaca buku-buku biografi dari orang-orang sukses, itu untuk memotivasi saya untuk bisa seperti mereka. Tapi sayang sekali ya, dari banyaknya seminar-seminar MLM di Indonesia, banyak sekali yang mensalahgunakan. Artinya banyak ada MLM yang bodong. Dan banyak orang tertipu sampai miliaran rupiah. Mereka itu sampai menjual harta, tanah, dan sebagainya. Bahkan minjem uang atau ngutang demi bisa ikut MLM dengan bayangan bakal mendapatkan uang yang sangat mudah dalam jumlah yang sangat banyak. Oke, terima kasih banyak ya sudah menonton video obrolan kali ini. Semoga kita diberikan umur panjang dan juga waktu untuk berjumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat!